Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku pada subtema yang ketiga. Di subtema ini kita akan belajar tentang materi yang pertama adalah benda hidup, materi yang kedua adalah benda mati, dan materi yang ketiga adalah wujud serta sifat-sifat wujud benda, dan materi yang akan kita bahas terakhir adalah sifat serta kegunaan benda. Yang akan pertama kali kita bahas adalah benda hidup. Ciri-ciri dari benda hidup. Benda hidup memiliki ciri-ciri yaitu benda hidup bisa bernapas, benda hidup dapat bergerak, benda hidup dapat tumbuh serta berkembang. Contoh-contoh dari benda hidup adalah manusia, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik. Kemudian ada hewan, contohnya adalah burung, ada tanaman, contohnya adalah bunga, dan ada tumbuhan atau pohon. Materi yang kedua adalah benda mati. Ciri-ciri dari benda mati yang pertama, benda mati selalu diam jika tidak dipindahkan. Yang kedua, benda mati tidak bisa bernapas, dan yang ketiga, tidak dapat tumbuh serta berkembang. Contoh-contoh dari benda mati ada buku, batu, pensil, lemari, dan masih banyak lainnya. Materi ketiga yang akan kita bahas adalah wujud dan sifat-sifat wujud benda. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, serta gas. Yang pertama kali akan kita bahas adalah benda padat. Benda padat ini contohnya adalah seperti meja, lemari, dan masih banyak lainnya. Sifat-sifat dari benda padat. Benda padat bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Jadi misalnya, kalian punya pensil, kalian taruh di kotak pensil, itu bentuknya akan sama ketika kalian mengeluarkan pensil tersebut dari tempat pensil. Yang kedua, dapat dipegang, dan yang ketiga adalah memiliki volume yang tetap. Wujud benda yang kedua ada benda cair. Benda cair ini contohnya seperti minyak, air, dan masih banyak lagi. Sifat-sifat dari benda cair yang pertama adalah bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Jadi ketika kalian menuangkan air di dalam baskom yang bentuknya bulat lebar, itu bentuknya akan berbeda ketika kalian masukkan air ke dalam gelas yang kecil. Yang kedua, memiliki volume yang tetap. Wujud benda yang ketiga yang akan kita bahas adalah benda gas. Sifat dari benda gas yaitu bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang kedua, volume benda gas selalu berubah. Dan yang ketiga, benda gas mengisi ruang yang ditempatinya. Oke. Materi yang keempat dan materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah sifat serta kegunaan benda. Yang pertama ada benda plastik. Benda plastik, sifat-sifat dari benda plastik. Plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Plastik itu ringan, tidak mudah pecah, lentur, dan mudah dibentuk. Plastik itu tembus pandang dan bersifat isolator. Contoh-contoh dari benda plastik seperti ember dan serok. Plastik juga bersifat tembus pandang. Tembus pandang berarti dapat dilalui cahaya. Kita dapat menggunakan perspex, yaitu plastik keras yang tidak mudah meleleh apabila terkena panas. Perspex atau plastik keras ini untuk membuat jendela dan atap tembus pandang. Perspex bening kaca dan tidak mudah pecah. Berdasarkan sifat-sifat di atas, plastik banyak digunakan untuk membuat payung, mainan, jas hujan, pembungkus makanan, dan alat-alat rumah tangga seperti ember, gelas, dan piring. Yang kedua ada benda dari logam. Sifat-sifat logam yaitu logam bersifat keras, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api, menghantar panas, serta mudah ditempa, dan beberapa logam tidak mudah berkarat.
Bahan-bahan yang termasuk logam seperti besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Besi ini biasanya digunakan untuk membangun rumah dan jembatan, besi serta baja. Terus kalau emas atau perak itu digunakan untuk perhiasan, dan aluminium banyak dimanfaatkan untuk membuat alat-alat dapur seperti panci, wajan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah benda dari kaca. Benda dari kaca memiliki sifat-sifat seperti berwujud padat, bahannya kuat serta tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak menyerap air, dan bersifat isolator. Sifat kaca yang tembus pandang ini digunakan untuk membuat kaca jendela. Rumah kita akan terang pada siang hari apabila menggunakan kaca sebagai jendela. Yang ketiga adalah benda dari kayu. Benda dari kayu memiliki sifat-sifat seperti keras serta kuat, bersifat isolator, tidak tahan terhadap air, jadi kayu mudah lapuk jika terkena air terus-menerus atau berada di tempat yang basah, serta dapat dibentuk. Kayu itu bersifat keras dan kuat, sehingga banyak digunakan sebagai perabot rumah tangga seperti lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Sifat kayu dapat dimanfaatkan untuk membuat pegangan pada berbagai peralatan masak seperti panci dan sodet. Yang kelima adalah benda dari karet. Benda dari karet memiliki sifat-sifat yaitu kuat serta lentur dan elastis, tidak tahan api, yaitu meleleh jika dipanaskan, bersifat isolator, dan tidak tembus air. Karet itu bersifat kuat serta lentur. Karet juga bersifat elastis, artinya karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti membuat ban, alat sepatu, pembungkus kabel, dan masih banyak lainnya. Karet bersifat kuat dan lentur, tetapi tidak tahan api. Oke guys, sekian dulu materi pada subtema yang ketiga ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian.